Bangun Pasuruan kudu bersatu, mugi manfaat rakyat podo kemuyu. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan yang tadi. Ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan oleh mahasiswa. Monggo Mas, bahwa mahasiswa sekarang tidak punya arah misalnya. Bagaimana? Ya, terima kasih. Saya menanggapi tentang pernyataan Pak Dion tentang bahwa mahasiswa tidak jelas memperjuangkan dalam pergerakannya. Begini Pak, mahasiswa tentunya akan berpihak terhadap rakyat kecil Pak. Ya, berpihak terhadap rakyat kecil, dan juga setiap pergerakan yang kita laksanakan tentu dilalui dengan kajian. Tidak hanya kita besok turun ke jalan, tidak. Artinya ini butuh kajian dan juga butuh apa dampak bagi masyarakat bawah. Contohnya seperti kenaikan BBM dan sebagainya. Itu kita butuh kajian, tidak hanya turun di jalan atau bagaimana. Dan lagi tentang pergerakan kita ini masih dibutuhkan oleh rakyat di bawah, karena siapa lagi yang bisa bicara kecuali mahasiswa? Siapa lagi? Aspirasi dari DPR pun masih belum tentu. Tapi kalau mahasiswa sudah membangun wacana dengan turun itu saja menurut saya. Pertanyaannya sama seperti yang saya katakan, saya pertanyakan ke mahasiswa tadi. Setelah mereka menganggap ada sebuah kebijakan yang tidak pro rakyat, apa yang dilakukan? Bagi mahasiswa sendiri? Iya, dari gerakan mahasiswa itu. Begini, jadi dalam tahapan mahasiswa ada yang namanya audiensi Pak ya. Jadi sebelum kita turun jalan, kita masuk dulu kepada stakeholder dari tugas tersebut. Ketika tidak menanggapi hal itu, maka yang buntu baru turun. Jadi, kita turun jalan. Aksi demonstrasi adalah alternatif terakhir untuk membangun wacana bagi hanya membangun wacana berarti. Iya, enggak begini. Maksudnya membangun wacana untuk memang ini yang benar begitu. Memang ini yang benar. Itu saja. Itu dari saya. Berarti itu solusi terakhir ketika itu sudah tidak bisa direalisasikan oleh kebijakan, baru turun jalan. Monggo, Mas, dari pergerakan mahasiswa Islam cabang Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik dalam diskusi kali ini mungkin ya bagi kita. Yang pertama disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD bahwa beliau selaku praktisi dari gerakan mahasiswa pada zaman itu menganggap sekarang itu sudah kehilangan arah. Memang kita sadari itu bisa dibuat argumen para birokrasi sekarang ini. Karena mahasiswa sekarang itu sudah jauh. Saya sendiri selaku pergerakan mahasiswa Islam Indonesia menganggap bahwa kalau kita kerjasama dengan birokrasi, idealis kita terkikis. Jelas. Sekarang banyak terpeta-peta oleh politik praktis dan sebagainya. Kita dari pergerakan mahasiswa tidak. Jadi ramuan-ramuan yang akan kita laksanakan adalah membangun idealisme dengan berlandaskan ideologi yang benar, semacam itu. PMI memaknai idealisme pergerakan itu sebagai apa? Jadi semacam apa? Ada kita menanggapi idealisme ya, ada tri komitmen, ada tri moto, ada tri. Maksud saya, apakah ketika gerakan mahasiswa itu harus bahu-membahu demi rakyat, bekerja sama dengan pemerintah, apakah itu kemudian dianggap menciderai ideologi pergerakan itu? Maksud saya semacam itu saja. Itu kan kebanyakan. Jadi yang kita laksanakan, jadi yang kebanyakan kalau ada program dari pemerintah pasti syarat dengan ini loh sampai laksanakan. Nanti kayak gini. Kita gak bisa menerima dengan idealis kita sebagai mahasiswa yang murni untuk memperjuangkan. Jadi banyak yang kita lakukan dengan tidak langsung berhubungan dengan birokrasi. Misalkan kita pendampingan, sering kita pendampingan. Begal sekarang di Pasuruan, di Kejayaan banyak yang kita dampingi bagaimana sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat mereka ya, yang ketika akan membegal kita arahkan pemikirannya sekiranya agak sibuk. Mereka rata-rata dengan geng motornya, kita bisa ramu menjadi perlombaan dan sebagainya. Selanjutnya Bapak ya, dengan tadi yang kalah dengan LSM ya, sekarang ya kita diskusi sering dengan Wakesbang ya.
beberapa LSM, dari beberapa ratus LSM, satu ya hanya mengontrol yang kebanyakan. Kita mahasiswa tidak sama memang, sehingga mereka yang LSM itu dekat dengan pemerintahan merasa lebih jelas langkahnya mengontrol. Kita tidak hanya mengontrol tetap, tapi langsung pendampingan kepada lapangan, dan itu tidak dikaca oleh pemerintah. Saya ingin tanya lagi, pemerintah untuk sumbangsi secara jelas kepada pergerakan mahasiswa ya, mana di daerah rata-rata beasiswa apa kegiatan dari pusat gak ada, dari pemerintah kita masih belum. Ini yang harus kita benahi tentang paradigma gerakan yang sebetulnya ini kan sama mengharap-harap cemas ini sebetulnya. Saya ke mahasiswa dari UNER, monggo Mas, memaknai ini tentang mana? Ayo dari UNER, ayo Mbak. Ya, baiklah. Untuk gerakan mahasiswa sendiri, kalau dari institusi saya, kita sering mengadakan seperti kajian-kajian dengan orang-orang yang memang sudah expert di bidangnya masing-masing. Jadi kita bergerak itu tidak hanya karena egoisme kita sendiri, yang menilai pemimpin negara itu adalah misalnya seperti Jokowi, pemimpin mereka tidak mengedepankan suara rakyat seperti itu. Jadi kita, kalau kasarnya sih dibilang kita bukan demo dengan ngawur ya, aksi bukan dengan ngawur. Kita selalu mengadakan kontemplasi atau pembicaraan dengan orang-orang yang sudah expert. Terus untuk arah dari aksi kita itu sebenarnya mungkin terlalu banyak permasalahan di Indonesia. Misalnya seperti di bidang ekonomi ya, dari anak-anak jurusan, kebetulan saya di BEM UNER, jadi kita semua sering membicarakan permasalahan dari setiap jurusan kita. Misalnya dari ekonomi, nilai rupiah yang sudah mencapai 13.200 misalnya. Terus dari perikanan, kebijakan dari Menteri Susi yang melarang untuk pengeksporan hasil dari Indonesia sendiri. Kemudian dari PT Freeport sendiri yang sekarang sudah memperpanjang kontraknya lagi dengan kita, kayak gitu. Jadi mungkin dikatakan tidak fokus mungkin karena terlalu banyak masalah yang kita angkat dan kita suarakan. Dari institusi saya dulu juga pernah mengadakan mengirim surat ke SBY waktu pemerintahan SBY. Itu memaknai sistem relasi antara BEM UNER dengan pemerintah itu sebagai gerakan apa itu? Kita sendiri memaknainya gerakannya itu adalah penyambung aspirasi rakyat sendiri gitu. Itu menyambung aspirasi rakyat. Mungkin kalau kita dengan cara kemarin saya sempat mencoba dengan teman-teman mengirim surat ke SBY, toh nggak ada tanggapan. Ya? Tidak ada tanggapan. Dari 100 lebih anggota BEM itu semuanya mengirim surat. Suratnya apa, Pak? Ini tidak cocok kan sama dengan aksi. Kalau suratnya misalnya, Pak, ini hasil kajian ekonomi teman-teman. Kalau naik BBM semacam ini akan dampak semacam ini. Ditulis secara paper besar hasil penelitian dengan misalnya 3 box paper diserahkan kepada, itu kan akan lebih dipertimbangkan daripada misalnya akan turun jalan dengan 1.000 mahasiswa. Bagaimana? Ada wacana tapi dari itu tadi tidak ada tanggapan langsung dari pemerintah gitu ya. Suratnya berapa lembar? Kita bikin sebesar ini kira-kira, dan hasil itu penelitian ya itu. Bukan, kita mengaspirasi apa yang ada di jurusan kita sendiri-sendiri, permasalahannya apa. Dan kita sampaikan misalnya dari bidang ekonomi tadi seperti itu kan, dari bidang kesehatan juga gitu. Ternyata itu nggak ada tanggapan. Jadi mau nggak mau kita harus turun ke jalan, itu harus. Sebagai mahasiswa kita mengekspresikan apa yang kita inginkan, kita sampaikan kepada DPR. Dan untuk mungkin ya kalau yang tahun 98 mungkin polisi sendiri tidak mengawal kita, tapi saat kita bergerak polisi itu selalu kita memberikan surat kepada polisi dan mereka selalu mengawal kita gitu. Jadi nggak ada aksi-aksi anarkis atau gimana gitu. Baik pemirsa, setelah segmen yang ini kita akan membahas sebetulnya gerakan yang ideal hari ini untuk membedakan antara era reformasi yang jelas kita harus kritis karena kita tertutup akses untuk memberi masukan kepada pemerintah, dan hari ini yang siapapun hari ini bisa masuk kepada elemen pemerintahan tergantung apa yang kita beri masukan atau isi konten yang kita bawa kepada pemerintahan. Jangan kemana-mana, tetap di Republik Mahasiswa.